Terus kalau dari Aura apa lagi? So, kompensasi kan udah nih. Iya. Atau cara-caranya masih nggak serak gitu? Iya, banyak sih sebenarnya. Ya sebenarnya mau banyak yang ditanyain dari kok nggak ada kemanusiaannya gitu. Kalau ada kesempatan ketemu lagi nih, nah, banyak yang mau ditanyain. Ya banyak banget. Rame lagi loh ntar. Mungkin masih jiwa penasaran masih ada kali ya. Berarti Mbak Aura Masih penasaran? maksudnya berharap ada waktu yang lebih panjang lah diskusi lagi kayak kemarin, tapi maksudnya mungkin lebih panjang lagi waktunya. Iya. Waktu itu kan bahas wisuda ya. Kalau misalnya setelah itu ya bahas tentang penafsiran. Tapi kan udah selesai. Jadi udah selesai ya. Itu kemarin kalau nggak salah kepala sekolah di ngobrol juga ya Mbak Kang Didi ya. Gimana Mbak Aura? Tanggapannya gimana ngeliat Pak? Ya itu malah sakit hati lagi tuh. Itu lagi ya? Kenapa? Soalnya nggak ada konfirmasi juga ya dari pihak sekolah kalau misalnya mau ditanya gitu kan. Terus tiba-tiba taunya viral lagi. Sama asli aku kebongkar deh. Nama asli kebongkar? Iya, tanggal lahir aku juga kebongkar. Terus aku jalur sekolah juga masuk aku juga kebongkar. Wah, sakit hati lagi, aku nangis gitu. Aku nangis tahu mata aku sebab. Yang itu konten itu kalau sekolah? Iya. Apa yang bikin sedih sih, kenapa? Soalnya pihak sekolah juga gak ada konfirmasi kalau misalnya mau tanya gitu kan lebih detail. Terus nyebut aku secara lengkap banget nih data-datanya nih kan. Tapi sekolah gimana? Di kasus ini ada support atau gimana? Ada obrolan ke orang tua atau ke Mbak Aura langsung? Waktu itu setelah masuk videonya sih, aku sudah datang sih sama orang tua. Ke sekolah? Oh, sama kepala sekolah yang kemarin sama Pak Gubernur juga? Wakil kepala sekolah. Oh, ada dialog apa? Dialognya apa ya? Lebih ke ngasih support sih sebenarnya. Oh, jadi ngasih support. Apa yang dibilang sekolah? Pertahankan gitu atau gimana? Iya. Oh gitu. Tapi ada nggak sih kayak maksudnya ketemu mungkin adik-adik yang masih sekolah gitu, yang lain gitu di luar, terus ada banyak yang bilang makasih ya Mbak Aura udah kasih apa ya, udah memberikan udah speak up soal wisuda nih gitu. Ada nggak mungkin omongan-omongan dari orang? Nggak ada, soalnya aku datang di situ masih jam pelajaran. Oh. Jadi nggak ada siswa-siswi di situ. Ada dukungan nggak dari teman-teman atau circle atau adik kelas, A kelas soal ada support nggak? DM lewat Japri atau WhatsApp atau bikin petisi-petisi? Ada. Dari mana paling? Dari temen sih. Gimana bentuknya, kayak apa? Kayak bilang, Aura semangat ya, masalah pembelajaran itu abaikan aja buat masalah netizen karena mereka nggak pernah ngerasain apa yang ada di posisi kamu katanya gitu. Teman-teman, geng to geng, circle. Aku nggak main circle ketika teman-teman yang ditemuin gitu. Oke. Tapi artinya cukup membantu ya buat jaga semangat ya di tengah. Tapi pukulannya lumayan ya kalau lihat komentar-komentar netizen ya. Parah ya. Diserang di semua sosmed, email. Karena aku udah matiin ini ya, komentar DM ya. Itu soalnya kalau enggak tuh masuk terus nih mau komentar-komentar jahat banget komentarnya. Berarti kamu bacain semua ya? Nggak bacain semua sih, soalnya agak mengganggu kalau aku kadang nyari-nyari apa gitu kan. Terus tiba-tiba masuk notifnya. Tangtung gitu. Terus juga yang postingan katanya nonaktif. Itu sebenarnya dari awal download TikTok tuh aku nggak pernah ngaktifin komentar. Jadi emang konsep aku tuh di Instagram itu semua postingan emang komentarnya nonaktif, tapi di bagian reels tuh ada yang aktif gitu. Tapi netizen ngiranya aku postingannya matiin karena aku kira mentalnya takut gitu. Padahal emang konsepnya dari awal gitu. Matiin komen ya? Iya. Teman-teman juga yang udah tahu IG aku dari lama sudah tahu sih. Dari dulu begini nih bocah gitu ya. Tapi aku sempat lihat juga loh, ada YouTube-nya kan? Ada. Punya YouTube kan? Iya ada. Channel ya? Ada. Kalah dong saya. Itu subscribernya banyak nih. Udah dari di video itu kan udah lama banget gitu. Oh iya. Lama banget sih. Ada beberapa video sih, tapi kayaknya kebanyakan soal make up ya? Iya, aku beauty vlogger. Oh gitu. Jadi influencer ya, selebgram ini
sejak kapan Mbak Aura? SMA apa dari SMP? SMA sih. SMA. Masih SMA. Pertamanya gimana pertamanya? Apa? Saya dulu di Cikarang tuh kan, ya dulu zaman saya di Cikarang tuh jauh dari mana-mana ya. Gimana itu ceritanya bisa jadi Oh, maksudnya yang followersnya udah naik apa gimana? waktu awal-awal jadi beauty vlogger, influencer, selebgram tuh gimana itu ceritanya? Karena rajin update konten aja atau gimana? karena hobi. Hmm. Isi waktu luang lah ya. Kalau misalnya nggak ada job syuting, ya aku bikin konten vlog. Tapi job syuting kamu berarti banyak. Banyak. Oh, berarti selain iklan yang bilang iklan tadi itu sinetron. Jadi ada juga yang lain gitu, maksudnya iklannya ada Iya. beberapa, sinetron juga ada. Jadi bisa biayain sekolah sendiri dong? Iya, tapi masih ya bisa, cuma bisa tetap dibantu. Ganti-gantian ya. Subsidi silang. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Subsidi silang. Kalau nggak salah kemarin bilang mau tes masuk kuliah ya? Iya, betul. Udah jadi? Udah. Aku udah tes kemarin tanggal 28. Oh. Aku minta doanya ya semoga lulus. Udah lulusannya. Emang ke di mana? Universitas mana? Daftarnya. Di Universitas Indonesia. Wih keren Jurusan? sekali. Jurusan apa? Biasa, Pak. Oh, Wah jadi filsafat. Anak filsafat. Cocok emang anak Dulu filsafat nih. aku anak Pinter FIB ngomong. loh. Oh, bagian apa Kak? Jurusan. Aku sastra Rusia. Itu satu fakultas ya? Iya. Satu fakultas sama filsafat dulu juga sempat masuk filsafat sih. Anak Cuma filsafat tuh emang ngomongnya begitu ya. Ya. Cocok emang. Nah, Kapan makasih. pengumumannya? Tanggal 28 Mei kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih tuh. Pengumumannya Mei dulu atau Iya. Coba bulan apa sih? Ini bulan Mei, nanti bulan di akhir ini. Mei berarti. Iya, cuma Iya, iya. tanggal berapa? Malu. Udah lulus ya. Iya. Dapat tempat baru, komunitas baru. Jadi apa yang kamu punya tuh, basic yang kamu punya bisa lebih tajam lah, dipertajam. Tajam silat. Kak Aura berarti ini kan apa namanya, jadi beauty vlogger, ada pendapatan segala macem ya. Itu yang ngajarin siapa, dari ibu apa atau ada karena ngeliat-liat sosmed aja jadi Itu otodidak sih, soalnya hobi make up. mobil make up ya. Iya. Bisa berapa tuh pendapatan lumayan? Kalau pendapatan belum tahu ya, soalnya belum ke Endorse ya? affiliate sih. Oh, Iya. affiliate. Dia lebih ke endorse sama. Itu kayak termasuk jadi talent, Iya. model-model iklan sinetron gitu ya. Itu bisa dapat iklan sinetron gimana ceritanya tuh? Ada yang job hunter atau memang ada yang ngelamar atau gimana? Dari mama, manajernya kan mama sama papa yang handle job. Jadi aku taunya, "Do ini ada job nih, udah berangkat syuting udah gitu." Jadi di Jakarta, syuting di Jakarta atau di mana waktu itu? Ya di mana-mana Sinetron. Oh banyak ya berarti ya? Iya. Ya waktu itu kan kalau Kang Deddy bilang ya, waktu sempat viral soal bantuan itu loh, buat orang tua aja kata Kak Aura kan ya. Iya. Itu kan sempat rame juga tuh kan. Iya betul. Dikirain aku belagu ya sama. Padahal memang udah punya pendapatan sendiri. Bukan gitu sih, lebih ke aku kan cuma menyuarakan hak masyarakat yang para korban gusur ya, termasuk orang tua. Iya. Kemarin kan yang rame wisuda itu kan soal biaya ya. Iya. Biaya wisuda, biaya study tour atau wisuda gitu ya. Waktu itu berapa sih biayanya? 1 jutaan ya? Iya, 1 juta. Dia dicicil itu ya. Tapi kan intinya Kang Deddy juga bilang sebenarnya kalau mau perpisahan pun di luar sekolah pun nggak masalah kalau mau bikin gitu kan. Betul. Ya tapi ya nggak bawa-bawa nama sekolah. Kalau Mbak Aura tuh kemarin sempat bilang kan apa ya yang di video TikTok yang pertama ya? Yang di lokasi. Ya. Yang di lokasi pembusan. Ya, yang di video TikTok itu. Yang lagi duduk itu. Iya betul. Iya itu. Belakangnya puing-puing. Iya. Itu Iya, kan bener ya? berarti waktu Mbak Aura diajak untuk berdialog sama Pak Deddy itu karena ada video itu. Iya betul. Karena Atau video itu memang dia- bareng-bareng semua korban yang di situ, korban penggusuran emang ayo kita ketemu Pak Deddy nih atau gitu. khusus Itu diajak? sebenarnya gimana? Khusus diajak. Jadi awalnya kan yang tadi udah aku bilang ya, aku sama warga sekitar tuh udah nyari usaha, tapi kan nggak direspon. Termasuk suratnya itu cuman nyampe aja belum
belum ke atas itu belum nyampe gitu. Oh. Nah terus aku bikin video viral itu, ternyata viral kan. Aku pikir itu cuma tembus tuh 500.000 paling gede itu. Ternyata udah jutaan ya, aku nggak expect juga kan. Nah mulai dari situ viral itu ada dipanggil nih dari ajudannya, aku disuruh datang ke sana. Kok dihubungi ya? Ya sekalian sama warga. Wajib nih bawa aku. Kalau misalnya Oh, nggak gitu. wajib, uang nggak bakal cair. Oh, kalau orang nggak datang uang nggak cair? Iya. Wah, Dan itu waktu itu aku juga nggak mau berangkat sih, soalnya firasat aku mulai nggak Nggak enak enak nih. nih. Iya. Cuman karena warga juga nyemangatin aku, disuruh datang gitu kan, udah aku datang. Ya gitu, kalau viral lagi gitu kali terjadi begitu. Ada yang beda gak setelah viral di rumah, kehidupan di rumah tetangga, Sehari-hari terus ya. kehidupan di sehari-hari. pekerjaan gitu? Iya ada yang beda banget. Apa misalnya? Apa? Lebih takut sih kalau Justru keluar lebih ya. takut ya? Iya lebih Oh. takut keluar. Kayak ancaman-ancaman tadi ya. Iya Itu DM tuh bisa berapa banyak masuk sehari? 5.000 ke atas. Wow. Banyak. 5.000 orang ke DM gitu ya. Iya. Nggak Wah, kebayang saya. nggak berhenti dong bunyi handphone. Tangtung-tangtung aja dong ya. 10.000-an ada kan 10.000 ke atas. Instagram, TikTok, Instagram. Kalau DM Semuanya Instagram, sih. semua ya. Email, kalau dari Instagram kan aku nggak nyalain ini kan buat DM ya, jadi larinya ke email nih, email banyak banget. Banyak. Terus TikTok juga TikTok lebih banyak Lebih banget baik. gitu. Itu lebih keras ya. YouTube juga tuh di spamin tuh, kirain aku YouTube aku bakal bersih kan, ternyata kotor juga gitu. Ternyata ada juga yang nemu ya. Memang Iya, dicari, betul. dicariin ya akunnya. Di screenshotin ya, aku dapat kabarnya dari mama. YouTube aku di screenshotin terus disebar ke TikTok, terus komentar mulai itu komentar. Oh ini ini channelnya nih, Iya, betul. akunnya apa gitu ya. Mm-mm. Oh ya memang begitu caranya. Ya tapi mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya lah ya. Jadi lebih dikenal publik ya, mungkin tinggal dipermak dikit lah biar lebih lama. Kalau nanti kuliah lulus kan masuk di Depok, wah, lebih bagus lagi tuh. Anak filsafat lagi wah. Aduh, amin. Ya mudah-mudahan lah memang jalannya udah begini gitu ya, apa yang disuarakan gitu. Tapi gimana kata? Ini berarti Gen Z ya? Iya dong, langsung harusnya ya. ikut ke Gen Z. Ya memang banyak komentar juga soalnya. Ya, anak Gen Z sekarang nih kayak gini gitu. Iya. Gimana Mbak Orang ngeliatnya gimana? Ada yang komen anak Gen Z emang kayak gitu tuh gitu. Biasa aja sih. Tapi emang gitu, anak Gen Z kayak gitu. Aku nggak tahu ya, aku kurang liatin karakter orang sih, maksudnya Gen Z itu gimana aku juga kurang tahu. Ya pokoknya Mbak Aura mencoba jadi diri sendiri aja Iya, padanya betul. gitu ya. Tapi sebenarnya kalau orang ngelihat mungkin dari video kemarin dan menilai Mbak Aura tuh, oh kayaknya belagu nih, sombong nih, songong gitu misalnya. Kamu mungkin ada mau ngurusin atau enggak sebenarnya orangnya iya. gimana Ada gitu. yang mau dilurusin Ada nggak? yang dilurusin nggak? Ini sekalian ya komen-komen jahat netizen. Ada yang mau ngelurusin nggak? Kalau aku ngelurusin kayaknya sih percuma ya, kayak Percuma ya? soalnya aku mau ngeluruskan udah dikenalnya kan aku kayak gitu ya, lihat dari video YouTube di situ kan karakter aku kalau misalnya ngomong kan spontan belak-belakan, terus kayak kata-kata doang gitu kan, Iya, kayak kita orang sekarang belagu ngomong gitu biasa iya. cuma. Oh, Jadi gitu ya? sebenarnya maksudnya gini, 1 juta doang tuh maksudnya 1 juta aja gitu loh, bukan 1 juta menyepelekan doang tuh. 1 juta enggak. doang nih, gitu. Bukan gitu maksudnya Iya, kan? bukan. Iya. Kayak kira 1 juta aja 1 juta pas gitu loh, maksudnya bukan 1 juta doang gitu. Oh enggak. iya, oke noted tuh. Iya tuh, Maksudnya bukan ke situ ya. kan? Yang bahasa Cikarang bukan sekarang bahasanya Iya betul, doang-doang. kita kalau Cikarang tuh Oh gitu. kadang-kadang ngomong beranakan. Tapi ya ini penting nih. Ada nggak yang misalnya mau kamu balas omongan netizen yang jahat, yang bully itu, kamu balas di sini lah kira-kira ini nggak bener nih selain yang tadi ya, atau ada nggak yang mau kamu sampaikan lagi di sini komentar jahat netizen yang sehari 10.000 itu? Kalau menurut aku sih, kalau nggak tahu konteks secara langsung ya gak usah. Nggak usah ikut-ikutan. Kalau itu gak usah ikut-ikutannya, boleh ngasih pendapat buat aku biar aku lebih baik. Cuman kalau komen-komen yang terlalu bikin mental rusak, ya nggak usah ikut-ikutan lah. Kelihatan kayak FOMO ya, jadi jatuhnya FOMO. ya ikut-ikutan. Cuman nggak tahu nih konteks aslinya itu gimana gitu. FOMO ya. Nah, emang banyak banget DM ya komentar jahat gitu ya. Banyak. Tapi yang support juga banyak dong. Kalau support kurang tahu ya, kayaknya banyak sih. Banyak. Kayak lewat video ya. Orang ada kakak, adik atau anak pertama? Anak pertama. Oh, anak pertama. Oh, oke. Itu orang tua selama kasus ini gimana? Bapak Ibu saya izin tanya. Orang tuh Bapak Ibu gimana
selama kasus ini ramai viral nih? Sama sih, agak sedikit kaget dan juga ikut-ikutan kena dampaknya dari aku, Pasti ya. gitu. Malu juga ya sama keluarga-keluarga dari saudara gitu, malu. Tapi lebih dikenal kan? Kalau lebih terkenal iya. Ya berarti itu positifnya dong. Tadi kan bilang Iya, ada positifnya dan positifnya ada. negatifnya. Iya, negatifnya. ambil sisi positif aja ya. Masuk endorse juga ya. Iya betul. Endorse tambah berarti ya tadi? Nambah. Sebelumnya tapi memang udah ada endorse. Udah Oh. Atau ada klien baru atau ada yang diperpanjang? klien baru. Oh bagus dong ya. Iya ada sisi baiknya. Lumayan buat biaya kuliah ya kalau Iya. lulus ya. Amin. Mbak Ora nih terakhir kali ya. Kita udah hampir 1 jam nih di sini. Gimana? Mas Loga udah hampir 1 jam nih. Ya kita ngobrol santai aja. Apa namanya? Ini maaf ya aku pilih. Iya nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Tisu nggak ada tisu nggak? Boleh minta tisu dikit dong. Kasihan deh. Kakak Aura cinta nih. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ini ibunya Mama Aura. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan dari saya terakhir. Mungkin batasnya nanti boleh. Apa namanya? Ini kan lumayan nih ya. Viralnya lumayan. Dan saya kebayang gimana serangan netizen, pendukung KDM dan segala macam gitu ya. Ngeritik lah ya, ngeritik keras. Kalau misalnya ada kesempatan lagi ketemu Kang Deddy ini ya, mau tanya apa atau apa yang mau disampaikan? Kalau ada satu sesi ngobrol, Kang Deddy bikin konten ya, diajak ke dalam mobilnya gitu, kayak kepala sekolah kemarin. Iya betul. Orang diajak ngobrol berdua gitu ya. Mau nyampein apa Mbak Aur? Ya masalah penggusuran Masalah- itu. Iya. Apa yang kan katanya udah selesai nih soal kompensasi segala macam. Ada lagi nggak soal lain? Soal lain ya yang tadi itu sih kemanusiaan itu sih. Sebenarnya maksudnya soal penggusuran ini apa sih yang masih mengganjal buat kamu? Kamu pengennya apa gitu dari Belum. pemerintah mungkin? Belum tahu konteks jelasnya penggusuran itu tuh bikin apa, soalnya rumah aku di situ posisinya kan lebar ya, kalinya ya segini ya, ini kan kali nih, bisa dibilang ini kan kali nih, terus ini kan tanah ya, belakang rumah aku tuh sebenarnya agak masih ada jarak sama kali, jadi terpautnya agak jauh. Ya itu sekitar 7 Iya. meter kali dari kali ke halaman belakang Iya. itu masih ada 7 meter. Iya gitu. Terus kata netizen kan juga minta kompensasi ya, kan ada juga ya yang di wilayah gabus kalau nggak salah ya ada kompensasi kan ya. Kalau misalnya pertanyaan aku gini, kalau misalnya yang di wilayah gabus aja ada kompensasi, terus bagaimana dengan orang-orang para korban yang digusur itu gak dapat kompensasi? Bukan itu nggak adil ya? Lebih yang mau ditanya ke situ sih. Oke. Jadi yang wilayah ini dapat kompensasi, termasuk wilayah aku dapat kompensasi ya, meskipun setelah Meski viral ya. sama-sama ya. di tanah negara ya, Iya, meski sama-sama gitu. di tanah negara. Terus, Oke. Kan banyak juga nih wilayah-wilayah yang digusur. Terus gimana ini yang nggak dapat kompensasi? Ya? Bukan itu nggak adil gitu kan? Kalau nggak dapat, Iya. dapat semua maksudnya gitu. Kalau Iya. dapat Dapat harusnya dapat semua. semua. Harusnya dari awal itu kalau misalnya nggak dapat ya nggak dapat semua nih. Tuh. Jadi bukan itu nggak adil bukan? Berarti yang kemarin kompensasi dari Kang Deddy dari dana pribadi Kang Deddy atau? Bilangnya sih dana pribadi, Hmm. dana pribadi. Oke. Gimana katanya? Oke. Terakhir ada pertanyaan terakhir? Mau mastiin aja sih. Berarti Aura belum belum menerima ya Lebih penggusuran ini. lebih tepatnya belum puas nemu jawaban sih kak. Kalau menerima ya menerima, karena kan mau dipertanin apa lagi? Ini kan Udah tanah digusur ya? negara. Iya, Iya, udah digusur itu tanah pula. negara. Ya kalau mau Berat ngambil ya. haknya ya nggak apa-apa. Cuman pertanyaan ini dalam benak tuh masih banyak. Oh, Gitu. lebih ke soal penggusuran. Tapi ini tetap menerima kalau misalnya digusur. Tapi berarti nanti kalau ada kesempatan lain Aura mungkin diundang sama Kang Deddy, Ya, bersedia berarti untuk bersedia. ngobrol lagi gitu kayak kemarin ya. Kalau diajak, Kalau viral lagi gitu. kalau diajak jadi timnya Kang Deddy, tim humasnya Kang Deddy Mulyadi, wah, ini potensi. Saya ajak deh jadi juru bicara Bisa Pemda juga. Jawa Barat diajak, itu gimana, mau nggak?
Gantung ya. Tergantung apa nih? Tergantung bayaran apa tergantung apa? Bukan. Lagi tergantung Itu kan apa ya? nggak menutup kemungkinan siapa tahu, ini potensinya saya jadiin jubir aja deh. Sekalian saya jadiin humas aja deh Pemda Jabar. Jadi apa namanya? Anak sekarang BA ya, brand ambassador BA. Jawa Barat misalnya untuk anak-anak Gen Z. Gimana? Mau nggak? Mungkin mau ya, mungkin. Oh, oke. Bagus banget tadi. Oke. Mbak Aura, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Terakhir nih sebelum saya kita tutup ini udah. Ada yang mau disampaikan? Soal penggusuran, soal wisuda, soal hak-hak 31 kakak di CBL atau apa yang mau disampaikan? Kalau soal wisuda sih buat netizen sih ya. Gimana? Sebenarnya aku tuh netral, mengikuti suara yang paling terbanyak. Oke. Dan aku tuh bukan belagu untuk mau kebaya-kebayaan atau Iya, mau iya, iya. mewah-mewahan gitu. Enggak, karena kan menurut aku pribadi itu wisuda itu kan gak setiap anak kan bisa jenjang kuliah ya. Kalau misalnya bisa, kenapa nggak cari solusi? Misalnya TK, oke lah dihapus gak apa-apa nih. SD dihapus gak apa-apa. Karena kan nggak ada kan, mungkin sekarang zaman sekarang tuh anak-anak lulusan SD kan nggak mungkin ya, gitu kan. SMP juga pasti masih ada yang lulusan SMP kan. SMA, nah ini banyak nih yang belum tentu kuliah kan langsung kerja. Gitu. Oh, jadi sekolah terakhir SMA Iya, gitu ya? jenjang terakhir kan Oke, SMA. oke. Kenapa minimal sih di SMA tuh ada wisuda kecil-kecilan lah ya, atau pengeluaran biayanya ini minimal sih satu orang ini tuh misalnya 300.000 untuk 3 tahun ya, karena kan SMA SMP kan 3 tahun ya, ya kan bisa dicicil. Jadi biayanya dikurangin, tapi ada gitu. Iya, kalau bisa jangan diadakan. Jangan di- kan satu kelas aku kan aku juga sendiri kan satu kelas itu isinya 42 orang ya. 42 dikali 300 itu kan udah banyak ya. Apalagi untuk satu angkatan kan udah bisa bikin kantor, bisa ini. Jadi tetap ada, Iya, sebaiknya jangan betul. dihapus, Iya. tapi dikurangin biayanya. Iya, betul. Skala kemewahannya Iya. dikurangin gitu ya. Buat kenangan. Iya, jadi itu yang nggak bisa ngerasain kuliah juga tetap ada kebanggaan sama dirinya sendiri, bisa nunjukin sama orang tua, sama teman kalau diri ini mampu nih berhasil ngelakuin jenjang sekolah, ngelakuin banyak masalah atau apa. Bang, ada waduh saya dulu angkatan Aura loh, saya tuh wah kasih lo, gue temennya Aura loh, pasti ada gitu ya. Iya, ya mungkin ada ya.